Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi. Video ini merupakan tugas 3 struktur data, yaitu tentang membuat sebuah program searching dengan algoritma sequential search dan binary search. Mari kita mulai dari sequential search. Sequential search merupakan cara mencari data pada array yang dimulai dari kiri ke kanan. Pencarian akan selesai jika data sudah ditemukan atau sebuah elemen array sudah selesai diperiksa. Mari kita coba mengaplikasikannya pada program Java-nya. Pertama, kita akan membuat sebuah kelas. Mari kita coba dengan membuat metode untuk implementasi pencariannya. Kita beri nama sequential search. Membutuhkan dua parameter, tentu parameter array dan parameter yang ingin kita cari. Setelah memiliki dua parameter, kita akan melakukan perintah untuk mencari satu persatu. Karena mencari satu persatu berarti perintahnya merupakan pengulangan. Pengulangan kita menggunakan perintah for, di mana kita akan memulai dari indeks yang pertama, yaitu indeks 0, dan akan selalu dilanjutkan hingga sesuai jumlah baris array yang kita miliki. Dan setiap pengulangan kita tambahkan 1. Nah, jika datanya sudah ditemukan pada array indeks kesekian sesuai dengan target yang kita inginkan, maka kita akan memberikan hasil sesuai dengan posisi indeks pada pencarian tersebut. Nah, namun kalau misalnya setelah semua data kita cari tapi tidak ditemukan, kita bisa memberikan return -1 sebagai penanda khusus data tidak ditemukan. Demikian. Nah, setelah kita selesai membuat metodenya, kita akan mencoba memeriksanya pada metode utama kita. Seperti biasa, public static void main. Berarti di sini kita menggunakan dua parameter. Tentu parameter pertama adalah array yang pertama saya sebutkan. Tentu ada datanya, kita coba memasukkan dengan 5 elemen. Contohnya 24, 36, 72, 41, dan 18. Setelah memiliki data, tentu kita butuh target. Kita membuat satu lagi variabel target, adalah data yang ingin kita cari.
kita misalkan pada data 72. Selanjutnya kita membuat panggilan untuk metode yang telah kita bikin tadi dalam variabel hasil. Kita masukkan parameter yang diperlukan. Parameter pertama adalah array-nya. Array-nya adalah data. Parameter kedua adalah targetnya, sesuai dengan yang kita input. Setelah kedua parameter kita input, maka kita akan lihat hasil dari metode kita, apakah berlaku, berfungsi atau tidak. Karena ada dua kemungkinan, data ditemukan dan data tidak ditemukan, maka kita menggunakan pengkondisian if. Jadi jika hasilnya itu tidak sama dengan min 1, tidak sama dengan ini, artinya ditemukan di atas, maka angka berhasil ditemukan pada indeks kesekian sesuai dengan hasil. Selain itu, artinya jika data tidak ditemukan, maka kita akan memberikan penjelasan bahwa angka yang Anda cari tidak ditemukan. Nah, setelah ini kita akan coba melakukan panggilan. Coba melakukan panggilan. Data berhasil ditemukan pada indeks kedua sesuai dengan data yang telah kita siapkan. Tadi ini berfungsi dengan baik. Dan mari kita coba jika misalnya kita menggunakan pencarian data untuk 35. Karena tidak adanya 35 pada data, maka angka yang Anda cari tidak ditemukan. Berarti metode sequential search fungsi dengan baik. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita bahas tentang binary search. Binary search berbeda dengan sequential search karena menggunakan pendekatan dengan membagi array menjadi dua dan hanya dapat digunakan pada array yang sudah berurutan. Mari kita coba mengimplementasikannya pada program Java. Pertama-tama kita melakukan import Java util array, karena nanti array-nya akan kita urutkan sehingga dengan utility ini akan mempermudah pengurutan datanya. Setelah itu kita akan membuat sebuah metode hampir sama dengan di sequential search. Pertama kita akan membuat metodenya, yaitu static integer. Kemudian kita beri nama variabel sesuai kebutuhan. Misalnya kita contoh
binary search, dan tentu memiliki dua parameter sama, yaitu parameter pertama berupa array yang ingin kita cari, dan kedua tentu adalah parameter target, data atau angka apa yang ingin kita cari. Nah, karena membagi data menjadi dua, tentu kita membutuhkan dua variabel bagi, yaitu data yang sebelah kanan, kiri. Kita mulai dari index node, selanjutnya data di sebelah kanan yang akan kita sesuaikan dengan indeks maksimal, yaitu dari jumlah baris dikurangi 1 pada array tersebut. Nah, setelah memiliki dua variabel untuk kiri dan kanan, kita akan melakukan pengulangannya. Pertama, dengan menggunakan loop while, ketika kirinya itu lebih kecil atau sama dengan nilai kanan, kita akan mulai menjalankan perintahnya. Jadi langsung menentukan titik tengahnya. Titik tengahnya itu diperoleh dari tentu kiri ditambah dengan kanan, kemudian kita bagi menjadi dua. Nah, maka kita akan mendapat nilai indeks tengahnya. Nah, kemudian setelah dibagi, kita akan melakukan pemeriksaan. Masukkan logika jika nilai tengah pada array tersebut sama dengan target yang ingin kita cari, maka kita akan langsung mengembalikan nilai tengah tersebut sebagai hasil. Nah, selanjutnya kita memberikan kondisi setelahnya. Karena selain misalnya tidak tepat di tengah, tentu kita mencari nilai selanjutnya. Misalkan apakah nilai tengah tersebut itu lebih kecil dari target yang kita inginkan. Jika lebih kecil, maka kita akan melakukan perhitungan dari nilai kiri. Berarti nilai kirinya adalah dari angka tengah tersebut kita tambahkan 1. Kenapa 1? Ya karena kita mencarinya satu persatu. Oke. Terakhir, berarti jika tidak lebih kecil, selanjutnya tentu nilainya akan lebih besar. Kita cukup langsung memasukkan kondisi di mana jika lebih besar artinya yang kita periksa adalah kanannya. Dari kanan, karena tadi ditambah untuk tengahnya, maka yang ini adalah nilai tengahnya kita kurangi 1. Oke, berarti lebih besar sudah ditemukan, lebih kecil juga ditemukan, tepat di tengah juga sudah ditemukan. Nah, selanjutnya jika ketiga kondisi tersebut masih juga tidak ditemukan, maka kita akan memberikan return min 1. Sama seperti sequential search, artinya data yang dicari tidak ada di dalam array
sama sekali. Oke, kita sudah selesai melakukan logika untuk mencari data yang kita inginkan. Sekarang mari kita lihat apakah logika atau metode yang kita jalankan itu berfungsi. Sama, kita akan tetap mencarinya di metode utama kita, yaitu pada public static void main. Hampir sama, pada squintle kita akan memasukkan data. Kita bisa copy saja dari squintle search-nya untuk data biar bisa disamakan. Kemudian tentu yang kedua adalah targetnya. Kita contohkan 36. Nah, perbedaannya ada di sini. Sebelum kita mendeklarasikan metode kita, maka kita harus mengurutkan dulu data kita, di mana kita melakukan perintah array sort. Oke, dari data yang kita inginkan, sehingga datanya akan berurutan sebelum dilakukan perintah binary search. Oke, setelah diurutkan, barulah kita memberikan deklarasi untuk hasilnya. Hasilnya tentu adalah memanggil metode tersebut tadi. Kita masukkan metodenya, kemudian parameter yang dimasukkan tentu pertama ada array. Array kita berupa data, variabelnya yang telah kita susun. Parameter kedua tentu target angka yang ingin kita cari. Sekarang kita akan coba print hasilnya. Untuk melihat apakah metode ini berhasil atau tidak. Agar tidak membingungkan hasilnya, tentu kita harus menampilkan data yang sudah kita susun tadi. Jadi pertama kita akan coba melakukan print out untuk data yang sudah disusun. Oke, data array yang sudah disusun menjadi berikut. Kita melakukan pengulangan untuk data tadi. Adalah datanya. Kemudian kita melakukan print out. I dan spasi untuk mempermudah. Oke. Kemudian kita berikan garis pembatas, garis pemisah, biar nanti hasilnya tidak berantakan. Nah, kita sudah menampilkan data array yang sudah disusun. Kemudian kita akan melihat hasil dari metode kita, yaitu kita lakukan pengkondisian karena hasilnya ada dua kemungkinan, ditemukan dan tidak ditemukan. Maka jika hasilnya bukan
-1 yang artinya datanya ditemukan, maka angka yang Anda cari ditemukan pada indeks ditambah hasil. Namun jika tidak ditemukan, sama seperti tadi, kita memberikan keterangan bahwa angka yang Anda cari tidak ditemukan. Oke. Kita sudah membuat semuanya. Mari kita lihat hasil dari metode kita. Kita lakukan. Yang kita cari adalah angka 36 setelah diurutkan menjadi 18, 24, 36. Angka yang Anda cari ditemukan pada indeks kedua. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berhasil ditemukan. Dan misal kita coba mencari data 17 contohnya. Angka yang Anda cari tidak ditemukan karena memang target yang kita cari tidak ada di dalam array sama sekali. Berarti metode yang sudah kita gunakan itu berhasil dan dapat digunakan. Nah, begitulah metode binary search berjalan di Java. Jadi itu tadi perbedaan antara sequential search dan binary search. Untuk sequential search itu lebih sederhana. Dia lebih sederhana karena kenapa? Tidak perlu ada penyusunan data. Tapi jika datanya besar mungkin akan kesulitan karena datanya akan sangat banyak sekali. Tapi kalau untuk binary search dia lebih cepat karena yang dicari adalah setengah dari data, tapi datanya harus diurutkan.